Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan Vale Indonesia sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis nikel. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Vale Indonesia bersama analis Raswaragian Investama Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kis. Selamat pagi. Mas Kis, kita berbicara tentang kinerja Vale sejauh ini seperti apa? Karena kalau dilihat labanya memang naik, namun produksinya dilihat secara year on year ini justru menurun begitu. Tapi kinerja secara keseluruhan dari Vale sendiri seperti apa? Jadi bulan Juli itu dia selesai maintenance, jadi kan namanya smelter itu perlu waktu untuk ada masa-masa maintenance, diistirahatkan, recovery dulu kan. Itu bulan Juli dia baru selesai. Jadi harusnya ini mulai Agustus bulan kemarin berarti kan ya, itu sudah mulai normal kembali kapasitas produksi smelter mereka dan sebagainya, mesin-mesin mereka. Jadi harusnya target mereka, produksi mereka untuk tahun ini 64.000 ton itu tercapai. Dan juga kalau dibilang kinerja mereka bagus karena terdorong oleh kenaikan harga nikel. Karena ASP-nya untuk harga jual rata-rata ya untuk tahun kemarin itu kan masih sekitar 9.300-an dolar. Yeah. Untuk tahun ini sudah 13.000 dolar. Jadi artinya sudah ada kenaikan cukup tinggi dan saya lihat masih terjaga harganya di 13.000 dolar untuk sampai akhir tahun. Sehingga harusnya dengan nanti adanya peningkatan produksi di semester kedua ini, harusnya itu mereka akan bisa ada peningkatan pendapatan dan net profit juga sih gitu. Oke, ada optimisme di semester kedua ini ada peningkatan. Meskipun maintenance kemarin sempat cukup berpengaruh terhadap hasil produksi, kira-kira untuk target produksi 64.000 ton nikel tahun ini optimis dapat terpenuhi oleh Vale? Optimis Pak, harusnya tercapai sampai akhir tahun ini gitu. Oke, tapi ada tidak hal lain yang harusnya diantisipasi juga oleh perseroan jika jangan sampai masalah maintenance ini bisa mempengaruhi terhadap produksi dari nikel sendiri begitu dari Vale? Kalau maintenance sudah dilakukan kemarin harusnya tidak ada masalah dan saya juga merasa mereka cukup tepat ya. Jadi pada saat mereka melakukan maintenance pada saat harga lagi naik, jadi ketika volume produksi turun harga jualnya lagi naik, sehingga pendapatannya tidak terlalu jauh berkurang kan gitu kan, bisa di-cover gitu kan. Nah, sekarang semester 2 saatnya untuk ngebut kembali, produksi ditingkatkan kembali ke level normal. Pada saat ini juga harga masih tinggi gitu. Jadi saya bilang ini situasinya pas banget lah. Terus juga Vale kan ada mau bikin smelter baru tuh kerjasama dengan siapa? Saya lupa investor dari Cina kalau nggak salah itu di Morowali sana kan. Dari Tiongkok itu ya itu. Jadi mereka harapannya sih nanti bisa meningkat. Itu mungkin kayak baru 2 tahun atau 3 tahun yang baru jadi. Itu mungkin bisa meningkatkan kapasitas produksi mereka lagi untuk kedepannya kan gitu. Oke, jadi optimis untuk target 64.000 ton ini bisa tercapai, apalagi maintenance sudah selesai begitu ya, harus bisa bergerak lebih kencang lagi begitu untuk Vale. Betul. Untuk Vale yang fokus pada bisnis hulu dan nampaknya enggan melakukan diversifikasi begitu, tapi terus juga berupaya untuk memproduksi baterai listrik. Ini seiring berjalan tidak sebenarnya, Mas Kis, Anda melihatnya? Sebetulnya kan gini, kalau kita bicara tambang nikel yang paling efisien itu adalah Inco ini atau Vale Indonesia, karena dia punya satu wilayah yang sangat besar. Di satu wilayah itu, jadi dia infrastrukturnya sudah ada semua, pembangkit listriknya pakai tenaga air juga, jadi sudah go green. Terus mereka juga punya pelabuhan sendiri, punya smelter juga di situ. Itu kan jadi sebetulnya dengan terintegrasi itu bisnis mereka itu sudah bagus, akhirnya tingkat efisiensinya sangat tinggi. Sehingga sebetulnya dengan dia menjual ingot atau batangan nikel murni pun itu saya rasa sudah cukup bagus. Nah, kalau soal nanti harus beralih ke baterai listrik, itu soalnya butuh investasi yang lebih gede lagi, dan juga mungkin pasokan nikelnya akan berkurang. Toh Indonesia juga sudah, Pak Jokowi kemarin sudah meresmikan baterai listrik itu kan, yang baru itu kan, baterai listrik. Nah, jadi mungkin nanti hasil produksinya Inco bisa aja langsung dijual ke sana gitu, nggak harus Inco-nya atau Vale-nya bikin sendiri gitu, karena saya bilang mereka sudah fokus ke arah tambang nikel, juga hasil produksinya dijual sudah berupa ingot itu batangan murni kan gitu. Ya, baik. Jadi harusnya udah bagus dengan fokus mereka hanya ke sini ke hulunya saja, hilirnya nggak usah lah. Gitu. Ekosistem produksinya sudah terbentuk dan sudah baik begitu ya untuk Vale sendiri. Betul. Jadi ditambah lagi dengan ada pabrik yang baru saja diresmikan, akan lebih banyak lagi distribusi yang bisa dilakukan dari produksi Vale untuk bisa diolah oleh lokal begitu. Kalau untuk dilihat dari perseroan, tadi sudah ada secara ekosistem produksinya sudah baik, dan perseroan ini juga tengah mempersiapkan smelter ada di 2 kawasan, ada di Bahodopi dan juga di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dengan nilai investasi sampai 4,1 miliar US dollar kalau tidak salah. Ini akan seberapa besar bisa menopang kinerja perseroan, Mas Kis?
Itu kalau smelter sudah jadi, otomatis kan nanti yang dibutuhkan untuk bahan baku atau bahan mentahnya itu kan adalah dari tambang Inco sendiri kan, sehingga itu otomatis nanti pendapatan dari revenue atau pendapatan revenue dan net profit Inco pasti akan terangkat gitu, karena dengan smelter baru otomatis kapasitas produksi hasil mereka kan bisa lebih gede lagi. Itu mungkin juga salah satu adalah untuk memenuhi kebutuhan baterai listrik yang akan dibangun di daerah situ juga, dekat-dekat situ juga. Jadi kayaknya pemerintah sudah bikin konsep daerah Sulawesi sana itu akan dibikin. Memang tambang nikelnya di situ, otomatis kalau bikin pabrik baterai listrik di situ kan nggak usah jauh-jauh transportasinya, jadi semua serba dekat kan, masih dalam terintegrasi begitu ya? Terintegrasi ya, betul istilahnya terintegrasi. Jadi itu mungkin Inco juga mempersiapkan. Jadi pada saat nanti pada pabrik baterai listrik itu kan butuh waktu pembangunan sekitar 3 tahunan ya, kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Nah mungkin pada saat baterai listrik itu jadi dan butuh nikel yang begitu besar gitu ya, Inco salah satu yang siap menyokong juga, karena smelter barunya juga udah jadi gitu. Harapannya saya lihat ke arah situ sih sebetulnya gitu. Baik, semuanya sudah right on the track. Jadi tidak terlalu dipusingkan dengan investasi yang cukup besar dengan 4,1 miliar US dollar, tapi kita akan lihat seperti apa pemanfaatan dari adanya 2 smelter yang baru untuk menopang produksi dari perseroan begitu. Baik, kita akan lanjutkan Mas Kes Dialog Corporate Action usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Vale Indonesia Tbk telah melantai di bursa saham sejak tahun 1990. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai infografisnya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya baik, Cakri dan juga pemirsa, PT Vale Indonesia dengan kode INCO menjadi salah satu pilihan pasar sejak pertama kali IPO. Kita simak datanya. Kita simak pemirsa, untuk PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO melakukan IPO pada pertama kali pada 16 Mei 1990. Saat ini berada di papan utama bursa dengan bidang usaha metal and mineral mining, berada di sektor barang baku dengan industri logam mineral. Kita simak untuk pemegang saham Vale Indonesia. Kita simak saham mayoritas sebesar 43,79% atau sebesar 4,35 miliar rupiah dimiliki oleh Vale Canada Limited, kemudian sebesar 20% atau 1,98 miliar dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, dan sebesar 15,03% atau sebesar 1,49 miliar lembar saham dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co. Limited, dan sebesar 21,18% atau 2,10 miliar dimiliki oleh publik. Kita simak Cakri dan juga pemirsa pergerakan saham INCO dimulai pada 4 Januari di Rp6.104 per lembar saham, kemudian naik pada 21 Januari di Rp6.345 per lembar saham, kemudian trennya cenderung terus menurun pada 3 Maret di Rp5.862, kemudian turun kembali pada 11 Mei di Rp5.760 dan kembali merangkak naik. Kalau kita lihat simak datanya di 14 Juli mulai di Rp6.078, kemudian naik kembali pada 30 Juni Rp6.203 per lembar saham, dan pada 15 September berada di angka Rp6.129 per lembar saham. Ya, baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Cakri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cikal. Kembali ke Mas Kiswoyo. Mas Kiswoyo, apakah ini penurunan harga dari Inco ini berpengaruh terhadap produksi? Faktornya adalah produksi Vale yang menurun saat maintenance terjadi, atau analisis Anda berbeda? Apa yang terbaca dari situ? Ya, sebetulnya sih ini hanya profit taking ya, karena Inco sudah naik terlalu tinggi. Jadi dari arah kalau kita lihat awal tahun itu kan dia sempat dari low langsung naik ke atas ya, sehingga otomatis itu akan ada rawan untuk profit taking dan bagi sebagian orang-orang, sehingga penurunan ini adalah penurunannya wajar, tapi dengan masih tingginya harga nikel dunia, terus juga masih produksi akan meningkat, itu harusnya dengan kenaikan revenue dan net profit di akhir tahun ini harusnya nanti ini akan masih membuat harga saham Inco masih bisa naik lagi ke level 5.500 lagi sih saya lihat. Masih bisa di 5.500. Gitu. Baik, kalau untuk proyeksi pertumbuhan pendapatan Vale hingga akhir tahun, kalau tadi juga ditargetkan 64.000 tonnya itu akan juga optimis tercapai, kira-kira seperti apa proyeksi pertumbuhan pendapatan Vale hingga akhir tahun? Mungkin akhir tahun ini pendapatannya bisa naik sekitar, saya belum berhitung persisnya angkanya itu, karena ini harganya belum, tapi kurang lebih harusnya sih bisa naik sekitar 20-25% ya untuk pendapatan dia. Baik. Gitu. Oke. Dan rekomendasi untuk Inco sendiri seperti apa, Mas Kis?
Untuk saham Inco seperti buy on weakness dari dengan harga sekarang 4980 saat ini ke arah 5.500. Jadi buy on weakness artinya kalau nanti ada penurunan dalam untuk di Inco ya bisa untuk beli sebetulnya. Tapi untuk simpan sampai akhir tahun ya, karena ini baru akan kelihatan nanti mendekati akhir tahun, mungkin kuartal 3 laporan keuangan keluar bagus, mungkin orang baru akan mengapresiasi dengan adanya kenaikan harga begitu. Oke, jadi menunda dulu mungkin ya, tidak untuk jangka pendek, tapi untuk kita melihat prospeknya di akhir tahun untuk kembali menarget Inco begitu. Betul, 5.500 saya tahu. Jadi kalau misalnya nanti ada koreksi, ada merah lah intinya kalau mau gampangnya, kalau lagi ya, harga Inco merah, apalagi cukup dalam minusnya di atas 3%, ya udah buy and hold aja masih bisa sih sebetulnya gitu. Baik, menantikan harga Inco bisa kembali di 5.500. Terima kasih banyak Mas Kiswoyo Adijo telah bergabung bersama kami pagi ini di Corporate Action. Salam sehat. Oke, siap. Thank you.